Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Hananto. Kita akan kembali melanjutkan tentang pembuatan tutorial. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana penggunaan atau menggunakan fasilitas Google Calendar. Karena Google Calendar ini sangat bermanfaat, terutama kita menyusun jadwal kita dalam setiap harinya. Baik secara kegiatan pribadi maupun kegiatan akademisi yang akan kita lakukan penjadwalannya. Dan kita dengan Google Calendar ini juga akan membuat bagaimana membuat Google Meet. Selain fasilitas pembelajaran online dengan beberapa aplikasi yang lain, contohnya Cisco, Webex, atau Zoom dan sebagainya. Tapi kita akan menggunakan Google Meet. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita masuk ke email UGM seperti biasa, kemudian kita masukkan user kita, kemudian password. Setelah itu muncul, kemudian kita pilih sebelah kanan atas, yaitu ada titik 9 itu, kemudian kita klik, maka disitu akan muncul aplikasi apa aja yang disertakan pada aplikasi Google tersebut. Ini sesuai dengan pembelian masing-masing ya. Setiap penggunaan beda-beda. Kadang free berarti ada beberapa fasilitas yang berkurang, ada yang berbayar maka fasilitas tambahan lainnya. Di sini banyak sekali, ada fasilitas dokumen, spreadsheet secara online, kemudian chat, meet, kalender tadi, kemudian ada pembuatan logic card kalau yang punya NoGM, ada pembuatan project dan sebagainya. Mari kita akan membuat namanya Google Calendar. Klik Google Calendar di sini, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, ini adalah tampilan Google Calendar di sini. Tampilan ini bisa dibuat lewat sini. Ini per hari, maka dia akan kecil sini setiap hari detailnya. Kemudian bisa ini per minggu seperti ini, atau per bulan. Ini per bulan kelihatan. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah kami buat. Kami akan membuat kembali. Kita akan lihat per minggu saja. Ya. Ini dia Bapak Ibu yang kami hormati. Ternyata ini saya hapus dulu. Tadi kita membuat nama mata kuliah A lewat menggunakan Cisco Webex. Dan ternyata di Google Calendar itu secara otomatis dia akan menginputkan di sini atau menampilkan. Karena apa? Google Calendar di UGM ini sudah terhubung dengan namanya Cisco Webex. Ini Cisco Webex. Jadi Cisco Webex sudah terhubung pada layanan di Google. Sehingga kita enak, kita membuat jadwal di Google, di Webex, jadwal itu kemudian secara otomatis akan masuk ke Google Calendar kita, sehingga kita bisa mengetahui kegiatan apa aja perkuliahan apa aja untuk hari ini. Nah, ini juga bisa dimasukkan di HP kita, HP Android kita, sehingga kita bisa melihat dengan cepat. Kemudian baik, kita akan membuat beberapa, bisa juga karena sudah terhubung di sini, kita bisa membuat schedule dari Webex pun juga bisa. Caranya bagaimana? Tapi kita akan nanti mengarahnya ke Google Meet ya. Kita akan kuliah kapan? Contohnya kita kuliah tanggal hari Jumat, jamnya jam 7.30. Maka kita tinggal klik di sini. Oke. Kemudian akan muncul di sini, kita kasih judul mata kuliah B.
tanggalnya sudah mulai tanggal 16 Jumat tanggal 18, kemudian waktunya kita klik di sini, kita atur 7 berapa, 7.30, kemudian selesainya berapa, ada tuh 1,5 jam dan sebagainya, kita buat aja yang 2 jam tuh. Kemudian zona waktunya nggak usah diatur, kemudian kita atur adalah ini perulangan ini kita sesuaikan, kita klik di sini, kemudian kita ambil ulangi 1 minggu per hari, dipastikan harinya benar, kemudian setelahnya berapa. Tidak pernah berarti selama tanggalan tidak habis maka dia akan dibuatkan, atau sampai aktifnya tanggal berapa. Kalau Desember, Januari 2021 maka 2021, atau tinggal setelan ini berapa kali, cukup berapa kali. Di sini kita set 12 kali, kemudian kita selesai. Nah, di bawah ini ada gambar video ini, kita tinggal klik di situ. Kita akan menggunakan perkuliahan menggunakan apa? Google Meet atau Webex Meeting. Kalau Webex Meeting jika klik maka dia secara otomatis juga akan membuatkan link Google Meeting. Tapi tidak bisa kita set passwordnya seperti apa, karena secara otomatis dia membuatkan link tersebut secara otomatis. Kita akan coba namanya Google Meet aja. Google Meet sudah selesai, kemudian simpan. Untuk melihatnya, kita lihat, dipastikan dengan cara klik nih view, kemudian masuk ke bulan. Nah, lihat di sini secara otomatis dia akan membuatkan 1, 2, kemudian kalau kita maju ke bulan berikutnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memang di sini ketika ada hari libur maka dia tetap membuatkan jadwal, tapi itu tergantung, silahkan mau digunakan atau tidak masalah. Nah, bagaimana cara menggunakan setelah kita selesai ini? Ketika kita menggunakan Google Meet, apa yang perlu dibagikan? Yang perlu dibagikan adalah link seperti ini. Kita klik tanggal atau mata kuliah yang telah dijadwalkan. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal dikopikan link di sini. Inilah sebenarnya link yang perlu dikopikan. Kita cukup klik salin di sini, salin, kemudian kita bisa kirim ke lewat lewat WA Group contohnya, klik, kemudian kita pastekan, kemudian kirim. Nah, alamat ini akan digunakan selama perkuliahan mata kuliah B, itu nggak akan berubah-ubah. Maka setiap perkuliahan dengan link ini, jadi linknya hanya cukup satu ini yang akan digunakan selama 12 kali pertemuan. Kemudian untuk mulai gimana? Untuk mulai Google Meet cukup ini aja, masuk ke kalender, kemudian kita klik jadwalnya mata kuliah di mana, kemudian kita cukup klik gabung. Nah, karena kita yang membuat agenda ini, maka kita lo semua lo. Kita terhubung, karena kita yang buat berarti kita sebagai hostnya, kemudian kita tinggal gabung. Nah, ini tampilan dari Google Meet. Di sini untuk mengaktifkan mikrofonnya, ini mengaktifkan videonya, ini untuk keluar. Untuk partisipan klik di sini. Di sini sudah partisipan. Nah, jadi pertanyaan adalah bagaimana cara merekam daftar hadir yang yang ada di Google Meet. Beda dengan Webex secara otomatis langsung disediakan. Kalau Google Meet kita harus memasukkan extension namanya Meet Extended. Nah, ini kami sarankan menggunakan Chrome web browsernya. Bagaimana caranya? Kita keluar dulu, kita matikan, kita masuk ke Chrome. Kalau Chrome berarti masuk di settingan sini, kemudian masuk tool, ambil extension, kita cari, atau enggak Meet. Oh, kalau tidak ada
paling enak adalah dengan klik browser, buka Google, search engine, masuk ke Meet Attendance. Nah ini, kemudian kita pilih aja Meet Attendance-nya apa, nanti akan muncul. Kita munculkan yang ada gambar apelnya ini, kemudian tinggal tambahkan di Chrome. Nah, kemudian di add-kan. Maka itu kami sarankan menggunakan browser Chrome. Nah, kemudian ada minta turn on synchronize, ya kita klik aja. Kemudian klik link data aja sudah. Kemudian yes. Di sini secara otomatis, maka ketika kita masuk ke tadi tool extension, ini akan ada Meet extender. Ini akan muncul di situ. Ini harus dalam kondisi aktif. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Ini kita tutup dulu. Kita tutup. Kita masuk ke kalender, kita gabung kembali. Sudah gabung, kemudian kita lihat di partisipan. Sekarang tampilnya akan berbeda. Klik partisipan, maka akan muncul ini dia, logo kotak dengan tanda centang. Ini kalau untuk mengaktifkan kita klik dulu. Nah di sini ini memang agak lama biasanya kalau kita belum login ke spreadsheet. Dia akan membuat satu tampungan dulu, tampungan sheet. Dengan tampungan sheet ini kita akan membuat, karena saya sudah membuat sehingga prosesnya cepat. Kalau pas awal dia akan lama, sehingga membuat spreadnya dulu. Nanti akan diminta menggunakan email apa spreadsheetnya baru muncul. Nah ini dia akan muncul di situ secara otomatis. Lalu bagaimana caranya? Nah ini tinggal di copy saja, copy semuanya. Beda dengan Webpack, secara otomatis langsung bisa dilempar ke Excel ya. Kalau extended ini kita harus mengcopy kalau mau menaruh di istilahnya di Excel kita. Kita tinggal copy, kita buka Excel pakai bentuk bentuk pendataan kita di sini. Kemudian kita kopikan di kanan, paste saja. Kok tadi semuanya salin, paste. Ya, sini partisipannya akan muncul. Joinnya kapan, leave-nya kapan, durasinya belum ada karena hanya baru sebentar, langsung kami buatkan di sini. Nanti tinggal kita file, save aja, kemudian mau ditaruh di mana, file mana, tulis aja presensi mata kuliah matkul A 17 September 2020. Ini sebagai bentuk pendataan kita. Setelah didata, nanti tinggal kita masukkan atau kita inputkan ke SeaMaster. Toh kalau tidak mau seperti ini, kita langsung membuka SeaMaster kemudian kita inputkan, ya itu sama juga, lebih cepat malah. Tidak perlu kita harus membuat daftar ini. Kita cukup melihat dari daftar yang tadi di sini, kemudian kita masuk ke SeaMaster, kita tinggal inputkan mahasiswa mana yang masuk, sudah selesai. Karena tabel ini tabel tampungan, jadi mata kuliah apa saja yang kita lakukan dengan Google Meet selama itu menggunakan akun kita, maka semua tampungnya akan di sini. Ini akan di refresh terus. Ketika mata kuliah A kita ambil, maka akan di sini. Mata kuliah B nanti kita ambil juga akan masuk di sini, akan ditimpa seperti itu terus. Jadi selalu edit baru.
Kecuali kita klik sini kemudian ada namanya new spreadsheet, maka dia akan membuat sheet yang baru. Contohnya ini, sebentar saya rubah dulu nama spreadsheetnya, ini extended A ya. Kemudian saya rubah, kemudian ini new, akan diminta seperti ini dulu kalau new. Saran saya tadi kalau nggak bisa, pertama di new dulu, kemudian pilih email yang kita pilihkan, kemudian akan diminta bla bla bla, kemudian allow. Nah, setelah allow, kemudian kita klik, kita on off kan dulu, kemudian on kan lagi, kita klik sini, maka sudah otomatis langsung membuat tampilan baru. Ini yang dengan nama yang berbeda, begitu. Ini kan nama A, ini nama B tampilannya. Ini bisa disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Lalu bagaimana kalau ini? Kita bisa ini add sheet. Nah, add sheetnya kita lihat sheet add-nya berapa. Menambah add sheet. Menambah sheet lagi. Maka kita lihat hasilnya apa? Sama tadi. Jadi ketika kita membuat jadwal, maka yang dipastikan adalah sheet tersebut akan menjadi tampungan semua Google Meet yang kita buat, walaupun dengan mata kuliah yang berbeda-beda. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan tutup dulu sih.